Oke, hari ini kita akan berbicara mengenai bisnis model kanvas. Apa sih itu bisnis model kanvas? Jadi ketika kita berbicara suatu bisnis model ini akan mendeskripsikan rasional dari bagaimana organisasi membuat, mendeliver, atau menangkap sebuah value dari jalannya organisasi tersebut. Nah, apa sih perlunya bisnis model kanvas ini gitu ya? Nah, dengan menggunakan bisnis model kanvas, kita akan memperoleh pemetaan mengenai organisasi yang kita jalani atau akan kita jalani. Nah, pemetaan ini sangat penting dalam kita merencanakan mau kemana sih arah dari perusahaan yang kita akan buat atau kita sudah jalani, seperti itu. Dan kita bisa mengisi, oh mungkin ini yang perlu, model seperti ini yang kita perlu. Nah, BMC sendiri tidak hanya sampai kepada planning, tetapi juga dibutuhkan ketika kita mau membuat improvisasi, perbaikan lebih lanjut dari perusahaan yang ada sekarang. BMC sendiri terdiri dari 9 kotak. Oke, yang pertama ada customer segment ya. Kita penting sekali menentukan segmen market kita mau kemana sih. Nah, nanti kalian akan melakukan riset market untuk menentukan segmen dari customer kalian. Nah, kedua ada mengenai customer relationship. Itu adalah bagaimana caranya kita bisa membuat customer kita balik lagi ke kita. Misalnya contoh, kalau kalian tahu di Starbucks itu ada kartu Starbucks. Nah, itu adalah customer relationship-nya dari Starbucks. Gitu. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan namanya value proposition gitu ya. Nah, ini sangat penting. Jadi hari ini kita juga akan membahas mengenai value proposition ini. Value proposition ini adalah nilai yang kita kembangkan. Apa nilai dari produk yang kita kembangkan, seperti itu. Dan value proposition ini tidak hanya dari segi produknya, mungkin bisa jadi dari servisnya atau dari cara mendeliverinya. Nah, nanti kita akan lihat banyak gitu. Bagaimana men-solve, jadi menyelesaikan masalah dari customer sehingga memberikan value, dan dengan value ini otomatis customer akan juga balik ke kita gitu ya. Nah, kemudian kotak yang keempat adalah channel. Channel apa saja yang kita akan gunakan dalam menjalani usaha kita. Kemudian saya kembali ke sebelah kirinya. Ada key activities ya, bagaimana aktivitas apa saja yang akan dilakukan ya. Nanti kan ini akan berhubungan dengan revenue apa saja yang akan didapat di sini ya, cost apa saja akan didapat. Nah, ini dari key activities kita apa gitu ya. Kemudian key partner ini menggambarkan partner-partner apa saja yang dibutuhkan dalam menjalani organisasi tersebut, dalam menjalani perusahaan tersebut. Kemudian resource apa saja yang kira-kira, ini key resource yang sebelah sini ya. Ada key resource. Key resource itu aset-aset apa saja yang dibutuhkan agar proses ini semua dapat terjadi. Kemudian ada cost structure. Jadi cost structure ini berbicara tentang biaya. Jadi kalau kita tahu biaya itu ada biaya fix sama biaya variabel. Nanti akan belajar di financial literacy, tapi saya jelaskan sedikit di sini. Jadi biaya fix itu biaya yang kita pasti akan keluarkan meskipun revenue kita nggak nambah gitu ya. Misalnya contoh, saya nih produksi karage frozen gitu ya. Saya ada biaya fix apa? Misalnya contoh listriknya untuk pembekuannya. Itu akan menjadi biaya fix saya. Kenapa? Karena meskipun saya misalnya produksinya sedikit, tetap aja kulkas itu harus ada biaya listriknya. Atau misalnya gaji pegawai, saya harus tetap bayar gaji pegawai meskipun produksi
karage frozen saya nggak nambah seperti itu. Itu yang disamakan dengan fix. Nah, kalau variabel itu biasanya biaya bahan baku. Nah, ketika saya memproduksi 100 sama saya memproduksi 10, otomatis cost yang saya keluarkan akan berbeda. Itu yang disebut dengan biaya variabel. Kemudian ada juga ini blok yang di sini adalah revenue stream. Jadi kira-kira pemasukan saya bisa mendapat pemasukan dari mana saja. Mungkin misal contoh ya, saya seorang peternak ayam. Nah, saya bikin karage frozen. Nah, karage frozen itu adalah pemasukannya saya. Tapi saya juga bisa dapat pemasukan lain. Misalnya contoh dari limbahnya. Dari limbahnya misal tulang. Nah, saya ternyata bisa dapat revenue stream dari tepung tulangnya, seperti itu. Jadi bisa di breakdown kira-kira revenue apa saja yang bisa didapatkan dari perusahaan yang kita kembangkan, seperti itu. Nah, dengan adanya 9 blok ini, kita akan melihat bagaimana arah dan perkembangan perusahaan yang akan dijalankan. Nah, ini adalah contoh dari McD. Jadi kalau kita lihat, McD ini kan value-nya itu adalah 1 menit deh. Kalau saya nggak tahu kalau sekarang kayaknya udah nggak ada. Tapi zaman saya dulu, McD ini sangat mengedepankan value proposition masalah kecepatan. Sehingga mereka punya timer tuh, kalau misalnya mereka delivernya lebih dari 1 menit, nanti biasanya customer akan dikasih es krim atau yang produk-produk bonus gitu ya kepada customer. Bahkan mereka membuat model di mana pegawai-pegawai itu dapat bergerak sehingga kecepatan produksinya menjadi sangat tinggi. Nah, customer segmen mereka kemana saja? Keluarga ya, kita tahu banyak keluarga yang makan di McD. Jadi makanya nuansanya kalau kita lihat itu kan ada taman bermainnya, tempat-tempat bermain lah buat anak-anak kecil. Nah, makanya customer segmennya itu lebih banyak ke keluarga, gitu ya. Kemudian pengusaha yang mau nge-franchise gitu ya. Makanya kalau kita lihat itu ya, nah mereka membuat juga customer relationship-nya. Mereka membuat dari website, kemudian mereka juga ada dari apps seperti itu. Kemudian bagaimana mereka mendistribusikan, mengenalkan McD ini melalui store-store-nya mereka, ya. Nah, revenue-nya dari mana saja? Dari makanannya sendiri dan juga melalui franchise. Makanya di sini ada makanannya dan juga franchise gitu ya. Nah, aktivitas apa saja yang dilakukan? Saya promosi. Itu adalah aktivitas yang dilakukan McD. Misal, mereka bikin billboard di jalan, kemudian memproduksi makanannya sendiri, kemudian resource apa saja yang mereka butuhkan gitu ya, office, kemudian plang, itu ditulis. Jadi ini akan menggambarkan, oh ini kira-kira yang berarti akan saya butuhkan ketika saya mau menjalankan ini semua, seperti itu. Kemudian strategic partnernya siapa aja? Nah, partner mereka adalah tadi franchise pengusaha-pengusaha yang mau membuat franchise-nya itu sendiri. Cost-nya apa? Cost promosi. Berarti kan tadi kalau kita lihat ya, di sini key activities-nya ada promosi. Maka di sini cost akan keluar nih, promosi gitu ya. Kemudian bahan baku. Nah, ini akan menjadi bahan baku. Nah, kemudian mereka kan buka store-store. Makanya ini akan menjadi cost. Kemudian tadi key resource-nya kita lihat ada kantor. Di sini juga ada kantor. Seperti itu. Jadi ini akan menggambarkan keseluruhan bagaimana operasionalnya bekerja dan seberapa rasional. Jadi kadang-kadang kan misalnya seperti ini ya. Misalnya kita tulis, oh ya nanti kita promosinya lewat billboard. Tapi ketika nyampe kos ternyata nggak ada gitu ya. Itu akan jadi bertolak belakang. Makanya kita bilang bisnis model ini adalah seberapa rasional gitu ya, rasional organisasi ini akan berjalan. Nah, ini salah satu model lagi. Jadi ketika kita berada di industri pangan, kita membuat industri pangan itu bukan hanya dalam bentuk kita harus produksi itu barang, belum tentu gitu ya. Nah, ini salah satu model dari
industri pangan yang bukan memproduksi. Contohnya iFood ini gitu ya. Dia justru melangkahnya kepada delivering produknya. Apakah loh Bu, kok kayak gitu ngapain saya belajar teknologi pangan? Ketika delivering pun kita harus belajar prosesnya gimana agar sampai ke tangan konsumen dengan aman dan sehat. Makanya ini sangat penting saling berhubungan. Kalian sebagai teknologi pangan dapat melengkapi itu semua gitu ya. Kita akan belajar bahwa banyak sekali jenis-jenis bisnis yang dapat dilakukan gitu ya. Bukan hanya harus produk, ini harus produknya jadi ini kayak gitu ya. Bisa juga kalian minta orang lain untuk bikinkan, buatkan, kalian bagian research development-nya. Itu juga adalah bisnis model seperti itu ya. Nah ini dari iFood, jadi dia mengarah kepada aplikasi, bikin sosial media aplikasi untuk memudahkan dalam mengorder makanan seperti itu. Nah, jadi customer segmennya siapa? Restoran sama food buyer. Nah, kemudian bagaimana dia membuat customer relationship-nya, channels-nya, kemudian apa yang aktivitas yang dilakukan ini, yang dilakukan marketing, kemudian development-nya apa saja yang bisa dilakukan gitu ya. Nah ini adalah bisnis model yang lain lagi gitu. Jadi nggak selalu namanya kita bisnis model berarti kita harus produksi itu makanannya, kita yang deliver dan semuanya dikerjain kita. Enggak gitu. Jadi ini bisa juga bisnis model yang bisa kalian kerjakan. Atau bisa juga gini, misalnya kalian ajarin petaninya. Jadi saya ingat dulu kakak kelas saya tuh ada yang bisnis modelnya adalah post harvest gitu ya. Nah, dia melatih petani untuk memproduksi produk-produk sayur dan buah gitu. Yang dia lakukan adalah bagian packing produksi sayur dan buah, kemudian dia deliver itu gitu ke supermarket. Pada saat itu saya ingat dia delivery ke Carrefour gitu contohnya. Jadi itu adalah bisnis model yang bisa dikembangkan juga. Nah, ketika mendeliver itu memastikan bahwa dari segi pengemasannya baik, penyimpanannya baik, agar benar-benar bisa nanti sampai di Carrefour dan bahkan di tangan konsumen ya Carrefour itu sampai dengan selamat. Nah, itu juga adalah bisnis model. Nah, ini saya mau kasih contoh 2 gitu ya. Ada Australian Enterprise Group. Jadi saya sempat ngobrol ini sama bagian QA sama R&D-nya. Beliau ini cerita bahwa si Australian Enterprise Group ini dia nggak produksi makannya itu sendiri. Jadi bisnisnya modelnya dia adalah dia riset, dia punya produk, kemudian dia minta orang lain memproduksi produknya seperti itu. Nah, tapi dia juga bertindak sebagai quality control. Jadi dia kirim orang ke sana untuk mengecek apakah kontrol kualitasnya tuh mencapai apa yang mereka sudah buat gitu ya. Nah, itu juga adalah bisnis model. Atau misalnya Kalbe, dia lebih developing ya di research-nya. Kemudian juga Kalbe ini juga ada beberapa produk yang kita tahu dia bikin sendiri. Ada juga yang sistemnya tadi sama Makon. Itu adalah bisnis model. Jadi nggak harus semuanya, oh saya harus bikin perusahaan yang produksi. Enggak gitu. Banyak yang bisa dilakukan. Tadi saya bilang dari pertama kali panen, pasca panen, sampai ke deliver konsumen, ini banyak yang dapat kita lakukan. Nah, itu yang harus kalian pikirkan secara luas. Nah, apa bisnis model apa nih yang mau saya kembangkan ke depannya? Nah, dalam membuat bisnis model kanvas ini bisa bermacam-macam dari arahnya gitu ya. Misalnya, apakah dari resource-nya, misalnya saya punyanya ini, ya ini nanti akan saya driven ke customer, itu juga bisa. Atau misalnya dari value proposition-nya. Jadi biasanya ini yang sebenarnya paling baik gitu ya. Dari value proposition-nya, kebutuhan kita solve dulu nih, kebutuhan konsumen tuh apa aja gitu ya. Ini akan otomatis kita udah dapetin, ini ada market,
Nah, kita tarik ke value proposition yang akan kita tawarkan pada market, baru masuk ke blok-blok lain. Jadi dalam mendesain konsep dari bisnis model Canvas itu kalian bisa menggunakan berbagai macam pendekatan seperti itu. Nah, value-nya jadi kalian tawarkan, baru oke, customer-nya siapa nih ya, customer-nya siapa. Atau bisa juga dari customer-nya dulu gitu. Customer-nya baru masuk ke value-nya apa, kemudian baru yang lain-lainnya. Atau juga bisa juga dari finance lab. Jadi keuangannya kayak gimana, baru kalian masuk ke value proposition yang lainnya. Jadi boleh dari segi mana saja gitu ya. Atau dari semuanya baru merucut kepada value proposition. Itu bisa. Jadi kalian boleh dari mana saja, tetapi yang paling penting adalah dalam kita membuat suatu bisnis, pastikan kita dapat solving problem dari market kita gitu ya. Kita penting sekali itu. Jadi meskipun oke dari resource, tapi resource itu gimana mengarahkannya supaya kita juga tetap bisa men-solving problem dari kebutuhan konsumen kita.